Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke-887 ya, bimbel pretest PPG. Ini adalah bagian ke-12. Poin pada kisi-kisinya adalah nomor 4 ya, poin keempat. Di sini tentang konsep persamaan atau pertidaksamaan, tapi di indikator esensialnya adalah menerapkan konsep persamaan kuadrat dalam pemecahan masalah. Langsung kita berikan latihan soalnya, konsep-konsepnya ya, bagaimanakah tentang persamaan kuadrat seperti ini ya. Banyak kita mengingatkan pada materi-materi sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Perhatikan persamaan-persamaan berikut. Ada 4 persamaan di sini. Yang ditanyakan adalah yang merupakan persamaan kuadrat. Oke, yang ditanyakan jelas di sini, yaitu dari keempat ini yang termasuk persamaan kuadrat yang mana kan gitu ya. Ada beberapa ciri. Salah satu ciri yang penting di sini yaitu persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang sukunya memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Lihat di sini pangkat tertingginya adalah 2. X pangkat 2 atau 2x pangkat 2 ini. Ini ada pangkat tertingginya adalah 3. Nah, salah berarti ini tidak memenuhi syarat ini. Salah. Ini pangkat tertingginya harus 2. Ini 1, berarti ini juga kurang tepat. Yang 4 pangkat tertingginya adalah 2. Oke, inilah yang dinamakan persamaan kuadrat, yaitu pada pernyataan yang pertama dan yang keempat. Seperti itu, pilihan jawaban yang D. Ini sebagai pemanasan saja untuk memahami konsep dari persamaan kuadrat. Mengingatkan kembali tentang materi-materi dahulu ya, kelas 7 SMP ini materinya ya. Next, kita ke latihan nomor 2. Untuk nomor 2 di sini ada sebuah persamaan, kemudian X 2x dalam kurung X plus 5 sama dengan 3x dikurangi 4. Jika diubah ke bentuk umum persamaan kuadrat adalah, ingat tadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah X ya, atau sukunya memiliki pangkat tertinggi 2. Berarti ini kita selesaikan di sini. Dari sini 2x ini kita kalikan dengan x, kemudian kita kalikan dengan 5. 2x kali x dulu adalah 2x pangkat 2. Kemudian 2x kita kalikan 5 berarti plus 2 kali 5 10, berarti 10x gitu ya. Sama dengan 3x dikurangi 4. Nah, ini kita pindah semuanya ke ruas kiri. Saya tulis ulang di sini 2x pangkat 2 ditambah 10x. Ini positif pindah ke ruas kiri berarti menjadi pengurangan 3x. Ini negatif pindah ke ruas kiri berarti menjadi plus ya, 4 sama dengan 0. Nah, tinggal kita selesaikan di sini. Yang bisa kita selesaikan adalah yang sama-sama x-nya. Ini tetap 2x pangkat 2, 10x dikurangi 3x berarti 7x plus 7x plus 4 sama dengan 0. Selesai. Inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat dari persamaan ini. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang ini, B ya. 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 4 sama dengan 0. Seperti itu ya. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Dari 2 soal ini saya mengharap teman-teman sudah paham mengenai persamaan kuadrat seperti itu. Ini mengingatkan saja ya. Kita lanjut di soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 kita mencari himpunan penyelesaiannya. Kita cari X1 X2 nya. Himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, ini saya juga mengingatkan kembali. Ini mungkin teman-teman ada yang lupa ya, seperti itu. Sebenarnya ini mudah. Konsepnya adalah seperti ini. Salah satu cara yaitu kita P kali Q. Kok bisa seperti ini ya? Ya, kita pahami dulu ya, pelan-pelan aja. Nah, di sini kan hasilnya adalah negatif 20. Artinya P kali Q-nya harus negatif 20. Jika penjumlahan himpunannya di sini kan negatif X, berarti sama dengan negatif 1. Artinya seperti ini. Ini kalau saya turunkan akan menjadi X gini. Kemudian ini juga X tutup kurung. Kita cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 20, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Jika dikalikan negatif 20 kemungkinannya kan banyak di sini. Bisa negatif 2 kali 10,
bisa 2 kali negatif 10 kan gitu, bisa negatif 4 kali 5 atau 5 kali negatif 4 kan ya bisa. Yang penting hasilnya adalah negatif 20 atau bahkan negatif 1 kali 20 juga bisa kan. Kemudian 1 dikali negatif 20 juga bisa kan gini. Banyak kemungkinan. Tapi harus memenuhi juga jika dijumlahkan negatif 1. Di sini yang memenuhi jika dijumlahkan negatif 1 itu adalah ini. Oh, ini negatif 5 sama 4 ya. Negatif 5 dikali 4 ya. Ini. Jika dikali hasilnya adalah negatif 20, jika dijumlahkan negatif 1, maka inilah yang kita masukkan ke dalam bentuk X. Negatif 5 kemudian plus 4. Nah, ini kan sama dengan 0, sehingga X dikurangi 5 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah ke ruas kanan menjadi 5. Sementara yang kedua ini adalah X plus 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan pindah ke ruas kanan berarti menjadi kebalikannya, karena plus berarti menjadi negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 sama negatif 4 ya. Yang seperti itu adalah ini, negatif 4 sama 5. Sudah pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lagi ya, kita berikan contoh lagi yang untuk mencari himpunan penyelesaian. Memang ini hanya satu kompetensi atau satu indikator esensial yang kita bahas di kisi-kisi ini. Tapi satu indikator yang benar-benar matang. Teman-teman sudah pasti benar untuk ketemu soal ini. Maka saya ulang-ulang latihan soalnya ya. Di sini konsepnya tadi adalah jika dikalikan, nah jika dikalikan hasilnya adalah ini negatif 15. Kemudian jika dijumlahkan gini, hasilnya adalah ini negatif 2. Silakan dicarikan bilangan yang dikalikan, jika dikalikan hasilnya negatif 15, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Ini tentu adalah negatif 5 sama 3. Negatif 5 kalau dikalikan dengan 3 hasilnya adalah negatif 15. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah negatif 2. Seperti itu. Ini kalau sudah terbiasa tentu mudah ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya akan bentuk seperti ini. Dalam kurung X. Kemudian yang satunya adalah X tutup kurung sama dengan 0. Ini kita masukkan negatif 5. Ini plus 3. Nah gini, sehingga X dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 5 nya pindah ke ruas kanan berarti sama dengan 5. Sementara X plus 3 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 3 nya pindah ke ruas kanan menjadi, karena ini positif, menjadi negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 sama 5. Yang seperti itu adalah pilihan jawaban yang C, negatif 3. Oh, negatif 3 sama 5 ya. Oke, DD ini negatif 3 sama 5 ya. Lebih teliti lagi ya. Negatif 3 sama 5. Yang C negatif 5, negatif 3. Salah ya. Berarti ini adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut, kita latihan berikutnya di soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 sedikit berbeda, tapi konsepnya sama. Yang ditanyakan adalah faktornya. Salah satu faktor dari X kuadrat dikurangi 7X tambah 12 adalah sama caranya kayak tadi. Artinya jika dikalikan, nah hasilnya adalah ini 12. Tidak ada negatifnya ya. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah ini negatif 7. Nah, bilangan berapa yang dikalikan ada 12, jika dijumlahkan negatif 7. Tentu ini adalah negatif 3 sama negatif 4. Ini negatif, kalau kali negatif hasilnya adalah positif, plus 12. Jika dijumlahkan negatif 3 dijumlahkan dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif 7. Berarti di sini akan menjadi X tutup kurung, kemudian X tutup kurung sama dengan 0. Tinggal masukkan di sini negatif 3, yang ini negatif 4. Inilah faktornya, X dikurangi 3 atau X dikurangi 4. Yang seperti itu adalah X dikurangi
3. Pilihan jawaban yang B. Lebih simpel sebenarnya. Cuma maka ini berbagai cara atau berbagai pertanyaan saya buat sengaja agar karena di kisi-kisi hanya berbunyi menerapkan persamaan kuadrat dalam pemecahan masalah, maka saya buat berbagai cara atau contoh. Pertanyaannya seperti apa. Jadi variasi soalnya saya buat berbagai variasi seperti itu ya, agar kita terbiasa gitu aja. Ini sedikit berbeda juga, ini juga persamaan kuadrat. Cuma di sini himpunan penyelesaiannya menggunakan rumus ABC. Apa rumus ABC? Nah, di sini maka kita berikan konsepnya ya. Di sini himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 4x tambah 2 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Apa sih rumus ABC? Kita konsepnya dulu. Ini adalah A. Angkanya 1 berarti di sini, maka A-nya adalah 1. Yang ini adalah B, angkanya adalah negatif 4, berarti B-nya adalah negatif 4. Yang ini adalah C, C-nya adalah 2. Nah, ABC-nya seperti ini. Nah, rumusnya himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Saya tulis di sini aja, X1, 2 sama dengan, di sini negatif B, nah, plus minus, akar, kita ingat saja konsepnya di sini, B kuadrat, dikurangi 4 kali A kali C per, panjang rumusnya, tapi kalau sudah terbiasa tentu kita akan hafal, per 2A. Nah, saya lanjutkan, negatif B, B-nya adalah negatif 4, negatif 4, berarti menjadi positif 4, plus minus, akar B kuadrat, negatif 4 dikuadratkan, berarti menjadi 16, plus kan, negatif kali negatif kan positif, berarti ini 16 dikurangi 4 ya, di sini 4 dikali A, 4 kali 1 tetap 4, dikali C 28 ya, berarti di sini dikurangi 8 per 2A, 2 kali A-nya adalah 1 ya, tetap 2. Oke, seperti ini. Saya tulis di sini saja lagi, 4 plus minus akar 16 dikurangi 8 adalah 8 per 2. Ini saya lanjutkan. Ini adalah tetap 4 plus minus akar 8 itu kan terbentuk dari 4 kali 2. Ya kan? Nah, gini. 4 kali 2. Gini kan? Per 2. Panjang memang, tapi ya konsepnya harus kita pahami dulu. Nah, 4-nya keluar bisa diakarkan, hasilnya adalah 2. Akar 4 kan 2. Yang di dalam tetap 2, gini, per 2. Ini kita bagi sekarang. Saya lanjutkan di sini. Kita bagi sekarang. 4 dibagi 2 adalah 2, plus minus 2 bagi 2 adalah 1, atau tetap nggak usah ditulis gini. Jadi ini hasilnya 2 plus minus akar 2, sehingga X1 adalah yang plus, 2 plus akar 2, X2 nya adalah yang negatif 2 dikurangi akar 2. Inilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ini berdasarkan rumus ABC seperti itu. Kalau kita cek di sini adalah pilihan jawaban yang A ya, ini yang A seperti itu. Jadi ada variasi soal lagi ya untuk menyelesaikan himpunan jika tidak bisa dicari dari penjumlahannya atau perkaliannya. Tentu ini kan nggak ketemu nanti. Berapakah hasilnya jika dikalikan hasilnya 2? Dijumlahkan hasilnya negatif 4 kan nggak ada, ya kan? Nggak ada, maka harus pakai rumus ABC seperti itu. Lanjut kita di latihan berikutnya, nomor 7. Sekarang berbeda lagi, yang ditanyakan adalah diskriminan. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Yang ditanya adalah diskriminan. Masih ingat di sini konsepnya A, 2 ini adalah A, maka A-nya ini 2. B itu yang ini, negatif 3. C itu yang ini, berarti C adalah negatif 5. Sudah. Untuk mencari diskriminan, kita pakai rumus D diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C atau 4AC. B kuadrat, B-nya adalah negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 tentu positif 9. Dikurangi ya, 4 ini kali A
4 kali 2 8. 8 dikali dengan negatif 5 berarti negatif 40. Nah 9 negatif ketemu negatif berarti menjadi positif. Nah gini sama dengan 9 ditambah 40 ya 49. Sudah selesai pilihan jawaban yang D. Seperti itu, sederhana sekali ya. Ini untuk mencari diskriminan ya. Sudah banyak yang kita bahas di soal yang pertama tadi adalah mengenai konsep persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua adalah mencari himpunan penyelesaian secara biasa dengan dijumlah dengan dikali. Kemudian di soal nomor 6 tadi menggunakan rumus ABC. Di soal nomor 7 ini mencari diskriminan ya, berarti sudah banyak variasinya ya. Sekedar cek saja, ini nomor 8 sederhana, ini nomor 8 hanya untuk mencari himpunan penyelesaian saja. Dari X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Pilihan jawabannya A sampai dengan D. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Mungkin ada yang sudah bisa untuk mencari himpunan penyelesaian ini. Konsepnya adalah jika dikalikan nanti hasilnya adalah 15, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 8. Silakan dicari seperti itu. Jadi ini untuk latihan soalnya ya. Jika sudah ada yang kurang paham silakan tulis di kolom komentar ya. Jika sudah bisa menjawab soal nomor 8 tulis saja jawabannya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah selalu tonton kami Klub Matematika. Jangan lupa berikan like, kemudian silakan dibagikan video ini kepada orang lain yang juga membutuhkan dalam rangka persiapan pretest PPG. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.